itu namanya mutu qabla anta mutu. Membunuh diri itu sebelum mati itu benar. Tapi yang dibunuh bukan raganya, bukan orangnya, tapi nafsunya. Ya, itu masalah. Semakin tinggi, semakin sudah selesai, itu semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih kuat lagi. Tapi Allah itu senantiasa akan menyiapkan pirantinya agar supaya mampu mengatasi hambatan dan rintangan serta cobaan yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Saleh di podcast kali ini. Tentu saja di podcast Ganti Status Siapa Takut. Nah, di depan saya nih sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dan tentu saja sudah ditunggu oleh Sobat PSGA semuanya, yaitu Bapak Dr. Haji Sutaman MA. Betul Bapak? Betul. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Mungkin boleh say hi dulu Pak sama sobat-sobat PSGA semuanya yang lagi nonton nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita semua bahagia dalam Sobat PSGA pagi Masya hari ini. Allah. Nah, beliau ini Sobat PSGA semuanya ialah salah satu dosen pendidikan bahasa Arab di Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Betul Pak ya? Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, hari ini kebetulan pagi sudah diguyur sedikit hujan, menambah kejernihan hati kita dalam rangka mengarungi hari ini. Alhamdulillah sehat. Jadi meskipun hujan bukan malah jenuh Pak ya, tapi malah menambah kejernihan Pak ya. Wah, betul banget nih. Terus ini lagi masa liburan nih Pak. Mahasiswa UIN lagi pada pulang kampung, balik ke rumah masing-masing. Nah, kalau Bapak sendiri kesehariannya selama masa liburan nih ngapain aja Pak? Apa ngopi-ngopi santai di rumah, kumpul keluarga, atau tetap sama aja ngajar di kampus? Gimana nih Pak? Ya, kebetulan pada liburan semester ini tidak diberi libur. Karena ada tanggung jawab selain mengajar secara reguler, juga ada program-program khusus yang diberikan atau diamanahkan oleh Kementerian Agama yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sudah dimulai 23 November dan akan berakhir Februari tanggal 27, yaitu program PPSL dan program LPP untuk yang akan lanjut studi luar negeri untuk jenjang doktor. Karena kita itu sebetulnya tidak ada libur. Kita itu anaknya waktu. Mana ada waktu libur. Betul banget nih teman-teman. Berarti kita sebagai anak muda nih jangan mau kalah sama yang udah dosen nih, udah sepuh nih, jangan mau kalah. Kita sebagai anak muda harusnya malah harus lebih semangat lagi Pak ya. Apalagi di masa libur jangan cuman mencet HP rebahan di rumah doang Pak ya. Tapi harus tetap produktif nih untuk mengembangkan diri Pak. Betul Pak? Betul. Nah, jadi mungkin teman-teman sahabat PSGA semuanya sudah penasaran apa yang bakal kita bahas kali ini. Nah, mengingat Pak hari ini lagi musim nih Pak, atau lagi banyak diperbincangkan mengenai kasus bunuh diri Bapak di kalangan mahasiswa. Terutama kemarin ada di Semarang, juga ada di Malang Pak. Nah, kemarin itu saya sempat lihat-lihat, di situ tuh komenannya banyak gini Pak, menyebutkan bahwa ini tuh disebabkan karena kurangnya mental Pak. Ada yang menyebutkan karena kita kurangnya dekat sama Tuhan, ada yang menyebutkan kita mentalnya lemah. Nah, jadi sesuai nih Pak. Sebenarnya mental spiritual tuh Pak, itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Kalau menurut Bapak, apakah itu cuman berhubungan dengan agama saja dan tentang ibadah saja, atau sebenarnya ini malah lebih kompleks lagi, lebih besar lagi penjelasannya Pak? Ya, terima kasih Masalah ini pertanyaannya pertanyaan yang sangat luas dan sangat menarik ketika kita berbicara tentang mental spiritual. Sahabat PSGA yang saya cintai, mental sebuah kata tersendiri, dan sebelum digabung dengan spiritual mempunyai sebuah arti adalah ketahanan diri dalam rangka
mengarungi hidup dan kehidupan. Sedangkan spiritual adalah keadaan istiqomahnya rohani yang selalu saja mengingat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dikaitkan dengan kasus yang ada di Indonesia sekarang ini, bahkan kasus-kasus yang menyeruak di tingkat mahasiswa. Iya, betul, Pak. Ya, sebetulnya kasus ini bukan kasus lama. Bukan kasus baru maksud saya. Kasus lama yang itu terjadi frustasi diri sehingga sampai membunuh diri. Ada sebuah konsep bagus sebetulnya ketika kita ini harus membunuh diri kita. Ada hadis yang menyatakan mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kau dimatikan sama Allah. Itu konsepnya benar. Bahwa kita ini harus mati dulu. Mati dalam arti mematikan nafsu kita. Hingga Allah menghidupkan ruhani, mental dan jiwa kita. Jika kita masih menghidupkan nafsu kita, maka rohaninya tak akan pernah hidup. Nah, itu namanya mutu qabla an tamutu. Membunuh diri itu sebelum mati itu benar. Tapi yang dibunuh bukan raganya, bukan orangnya, tapi nafsunya. Ya, itu masalah. Terkait dengan mental spiritual, tidak ada satupun yang bisa menghalangi seseorang itu untuk berbuat jelek kecuali ketahanan diri yang disebut dengan mental tadi. Dalam sebuah kehidupan sebetulnya tingkat mahasiswa itu belum sampai pada tingkat ujian atau tingkat hambatan, tingkat rintangan yang sangat tinggi, belum. Jadi banyak lagi Pak yang lebih berat lagi tantangan yang lebih berat justru akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika setelah masa-masa belajar itu. Setelah masa belajar itu semua belajar. Belajar dalam konteks menumbuh kembangkan akademik, belajar menumbuh kembangkan mental, belajar menumbuh kembangkan spiritual. Jika tiga hal ini tidak sejalan di waktu yang sama, maka akan terjadi sebuah ketimpangan. Contoh misalnya, ketika seseorang ini hanya menumbuh kembangkan akademik, maka mentalnya akan terganggu, Pak ya. Terganggu. Spiritualnya akan terganggu. Ketika seseorang itu mentalnya dikuatkan, spiritual dikuatkan, nanti akan mengganggu juga akademisnya. Sebetulnya mahasiswa itu ditugaskan oleh orang tua, kita sebagai mahasiswa itu untuk menumbuh kembangkan tiga hal penting itu. Yang pertama akademik, yang kedua mental, yang ketiga adalah spiritual. Itu. Baik. Semakin tinggi, semakin sudah selesai, itu semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih kuat lagi. Tapi Allah itu senantiasa akan menyiapkan pirantinya agar supaya mampu mengatasi hambatan dan rintangan serta cobaan yang akan terjadi. Apalagi mahasiswa nih Sobat PSG semuanya. Kebetulan penonton kita nih kebanyakannya dari mahasiswa, Pak. Oh iya, saya senang. Jadi pasti nih sangat relate sekali nih sama pembahasan kita kali ini. Karena mahasiswa sekarang kebanyakannya mikirnya, aduh berat banget nih tugas, terus banyak kurang tidur katanya, Pak. Padahal Pak ya, kita udah diberi amanah Pak ya oleh orang tua kita di rumah biar kita bisa kuat, biar bisa kita jadi orang yang bermanfaat di masa depan, Pak. Betul, Pak? Iya, betul. Iya. Terus juga mungkin kayak gini, Pak. Sering berjalannya zaman, Pak ya. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Dengan berkembangnya teknologi, media sosial, budaya juga, anak muda sekarang itu, Pak, banyak mengorientasikan kebahagiaan itu tentang duniawi doang, Pak. Nah, mungkin bagaimana pandangan Bapak atau kayak Bapak nangkapnya gimana nih ngelihat anak muda nih yang masih kuat semangat tapi malah kurang melibatkan mental spiritual, Pak, dalam mencapai kebahagiaannya. Nah, itu seperti apa, Pak? Iya. Saya sangat setuju dengan statement yang mengatakan anak muda sekarang itu
mementingkan dunia Betul, dalam Pak. rangka menopang sebuah kebahagiaan, apalagi kebahagiaan sejati. Iya. Lebih parah daripada itu semboyannya. Mudah berfoya-foya, itu. Muda malah berfoya-foya, Pak ya? Iya, mudah berfoya-foya, terus tua, bahagia, mati husnul khotimah, nantinya masuk surga. Nah, itu semboyan yang luar biasa. Bukan muda, katanya masih muda, kita berfoya-foya dulu, nanti aja tobatnya pas tua. Kan kita nggak tahu, Pak ya, umur sampai mana, Pak ya? Oke, gini, terkait dengan kebahagiaan memang ada terminologi yang dipahami oleh anak-anak muda atau mahasiswa di zaman sekarang ini adalah kebahagiaan itu ditopang oleh harta. Kebahagiaan itu ditopang oleh tahta. Kebahagiaan itu ditopang oleh harkat dan martabat. Sebetulnya kebahagiaan sejati bukan itu. Iya. Itu kebahagiaan semu. Karena kebahagiaan itu bukan berada di luar diri kita. Piranti kebahagiaan itu sebetulnya bukan yang ada di sekeliling kita. Yang piranti itu akan hangus. Seberapa banyak harta yang kita kumpulkan bisa dihabisin dengan cepat. Tak usah nunggu setahun, 2 tahun. Tidak usah menunggu bulan. Hari pun jika Allah akan menghabiskan, sekejap bisa habis. Harta sebanyak apapun. Setinggi apapun tahta singgasana, jabatan yang dimiliki, itu pun tidak menjamin. Seluas apapun koneksi atau networking kita juga tidak menjamin bisa meraih sebuah kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan sejati itu tidak berada di luar diri kita. Kebahagiaan sejati itu ada dalam diri kita. Bahkan ada seorang yang menyampaikan ketika kita belajar di qasidah atau syair atau apa, kata-kata hikmah, man bahisa anis sa'adah wa ba'uda anha, katanya itu. Siapa yang fokus untuk mencari kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan semakin jauh. Karena kebahagiaan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika piranti dalam kita sudah kuat. Piranti dalam kita itu diantaranya adalah yang mental, spiritual itu. Karena harta yang tidak dibarengi dengan mental, tahta yang tidak dibarengi dengan spiritual, maka akan menjauhkan diri dari kebahagiaan sejati. Bukankah sobat-sobat sudah sering mendapatkan cerita, sobat-sobat sudah sering membaca orang yang kedudukannya tinggi justru stres. Iya, Pak, betul. Orang yang uangnya banyak justru linglung. Iya. Orang yang networkingnya luar biasa justru hidupnya susah. Ya begitulah. Karena kalau ingin bahagia itu ya dari dalam diri. Karena kebahagiaan itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Apa itu? Mental, spiritual. Oke, betul banget nih sobat PSG semuanya. Jadi kadang kita punya harta yang banyak, punya martabat yang tinggi, tapi hidup kita nggak tenang. Kita takut harta itu, wah ini bakal berkurang nih. Nanti kita kerja nanti bingung lagi mau mikirin harta karena kita dalam diri kita masih belum tenang, Pak ya. Mental spiritual kita masih belum baik, belum kita kuatkan lagi. Jadi kalau kita meskipun punya harta sedikit, martabat ya seadanya aja, tapi kalau mental spiritual kita udah baik, udah bagus, kita bakal bahagia, Pak ya. Bakal bahagia. Bukan berarti tak boleh menginginkan atau punya harapan besar. Jadi orang kaya boleh. Jadi punya jabatan tinggi boleh, punya bos boleh, tapi syaratnya harus giti dulu. Baru gitu. Apa giti itu? Apa itu, Pak? Sahabat PSA. Giti itu adalah sugih ati. Baru gitu sugih
arto. Jadi piranti kebahagiaan itu bukan pada gitonya, tapi sebetulnya pada giti diri. Kalau seandainya kebahagiaan itu ditopang oleh harta, maka yang miskin tak akan pernah bahagia. Nah, iya betul, Pak. Jika seandainya kebahagiaan itu ditopang dengan cantiknya wajah, maka yang tak begitu cantik tak akan pernah merasakan bahagia. Jika bahagia itu hanya ditopang oleh tingginya tahta dan singgasana, maka rakyat jelata tak akan merasakan bahagia. Tapi sebetulnya bukan itu. Kita juga merasakan bahagia. Tukang sayur merasakan bahagia. Iya. Gubernur juga bisa bahagia. Bakul tomat bisa bahagia juga. Ya, para camat juga bahagia. Jadi kita sama-sama mempunyai akses untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Asal mental spiritual kita, Pak ya, iya, yang pirantinya baik. Itu mental spiritual yang bagus. Berarti kita ini harus memang ini, Pak ya, harus bisa nih mengkontrol diri kita, Pak ya, tentang mental spiritual kita biar bisa mencapai kebahagiaan sejati tadi, Pak ya. Betul. Iya. Nah, kemarin itu saya sempat nih, Pak, kemarin kan baca artikel itu. Nah, itu berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang kasus bunuh diri. Nah, tadi kita sudah Bapak jelasin juga nih definisinya apa, terus kayak mental spiritual ini apa sih. Nah, sebenarnya Pak, kasus bunuh diri seperti itu, apakah apabila kita mempunyai mental spiritual yang baik, yang bagus, hal ini bisa dicegah, Pak, bunuh diri itu? Iya, tahta tidak bisa menjadi rem utama untuk frustasi, bahkan sampai bunuh diri. Harta pun tidak bisa menjadi rem utama agar supaya orang tidak frustasi. Justru gelimang harta, gelimang tahta itu banyak juga yang tidak mampu menahan diri hingga berbuat sesuai dengan nafsunya, hingga berbuat maksiat, hingga berbuat yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Justru sebetulnya mental spiritual itu adalah daya tahan diri untuk bersinergi dengan sebuah hambatan. Saya ulangi, mental spiritual itu adalah piranti untuk bersinergi dengan hambatan, rintangan, ujian dan cobaan. Karena cobaan itu tak akan pernah berakhir. Coba sekarang ini kita lihat pada statement yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu adalah pasti pernah mendapatkan kesalahan karena rintangan, karena hambatan. Tapi sebaik-baik yang mendapatkan rintangan dan hambatan hingga berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Jadi sebetulnya kekuatan diri itu adalah mental spiritual itu. Untuk bersinergi dengan hambatan. Hambatan itu sebetulnya bagi orang yang mempunyai mental spiritual bukanlah hambatan. Justru tahapan untuk meraih kebahagiaan, jenjang berikutnya. Yang kalau ditargetkan kebahagiaan berarti ya untuk meraih kebahagiaan sebelumnya. Bahkan yang ekstrim, ekstrim. Orang yang mempunyai mental spiritual mumpuni itu sudah tak pernah merasakan ujian. Sudah tak pernah merasakan musibah. Yang dirasakan adalah nikmat saja. Yang dirasakan adalah muhibah. Kalau sampean Mas Soleh mengatakan ini musibah, iya bagi sampean musibah. Tapi bagi orang yang punya mental spiritual itu muhibah, anugerah dari Allah. Anugerah yang dilewatkan kita nggak suka, gitu aja. Oh, menurut Mas Soleh itu ini kejelekan. Bukan kejelekan sebetulnya yang ada di depan kita itu. Justru kebaikan yang dirupakan kejelekan. Inilah yang disebut dengan mental spiritual yang mumpuni. Hingga sudah tidak punya rasa suudzon kepada Allah. Apalagi kepada diri kita. Aku kok tidak bisa. Aku kok tidak mampu. Aku kok tidak bisa seperti teman-temanku. Itu namanya kan suudzon pada diri kita sendiri. Atau orang bilang pesimis.
Karena percaya diri Pak ya. Iya, karena tidak melihat dalam dirinya sebetulnya ada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya itu tidak suka menulis misalnya, atau tidak mampu untuk menulis seperti teman-teman yang bukunya banyak, karangannya banyak dan sebagainya. Tapi diberi oleh Allah kemampuan untuk banyak bisa berbicara, bisa berretorika. Nah ini sebetulnya ketidakbisaan menulis saya atau tidak berkembangnya menulis saya itu justru menambah akses untuk bisa berretorika lebih tinggi. Nah, begitu dalam rangka mensikapi itu. Oh iya, berarti memang ini Pak ya, mental spiritual ini ternyata penting banget Pak ya. Penting banget. Lah bagaimana ketika kita ingin mendapatkan mental spiritual? Lah mental itu bisa diraih oleh seseorang ketika seseorang itu punya pemahaman. Punya pemahaman, bukan pengetahuan tapi pemahaman. Karena pengetahuan itu kadang belum sampai kepada pemahaman, tapi kalau pemahaman itu sudah pasti berpengetahuan. Itu yang pertama. Dan spiritual itu akan didapatkan melalui zikir dan ingat kepada Allah. Dua ini aja sebetulnya. Berarti memang Pak ya, bisa dibatasi tuh bunuh diri Pak ya dengan mental spiritual yang tadi bisa. Karena orang yang mempunyai mental spiritual yang baik maka tidak akan pernah merasa cobaan yang berat terus kayak wah ini susah macam ini, itu enggak pernah Pak ya, karena mental spiritualnya udah terjaga. Coba orang-orang yang kalau kita baca di ciri orang yang bermental dan berspiritual tinggi itu satu solutif. Apa solutif itu? Apa itu Pak? Mampu menyelesaikan konflik dirinya. Oh. Ya jangankan konflik yang sifatnya mental atau sifatnya di dalam, konflik dirinya luar saja. Lapar. Ya lapar ini sebuah konflik dalam, saya kepingin makan tapi tidak ada uang, saya kepingin makan tapi warungnya tutup dan sebagainya. Ini kan konflik luar dalam luar kita. Tapi orang yang punya mental spiritual akan solutif. Tidak mengeluh, ini kok gimana ini, apalagi sampai SMS, ini gimana kok ini dan sebagainya. Enggak ya, solutif, selalu saja punya jalan keluar dalam konteks ini. Itulah maka kalau orang-orang ahli sufi itu harus bertoriko itu mencari jalan keluar dalam hidupnya. Yang jalan keluar itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya kalau ingin seperti itu ya sering-sering bergabung dengan majelis yang memberikan pemahaman terhadap diri. Launya kita membahas mengenai mental spiritual atau kegunaan mental spiritual nih Pak dalam berkeluarga. Nah kalau itu apa itu Pak kegunaannya mental spiritual yang baik dan tinggi itu Pak? Mental membangun sebuah keluarga yang kita sebut dengan sakinah, mawaddah, warohmah, yang kita sebut dengan kebahagiaan sejati sebetulnya. Orang membangun keluarga itu yang disebut dengan rumah tangga. Rumah tangga. Coba Mas Soleh, rumah tangga. Rumah tangga. Iya. Berarti membangun kebahagiaan, membangun sakinah, mawaddah, warahmah itu ya laksana tangga. Ada titik tumpunya. Ada titik pijaknya. Kalau pesawat itu ada landasannya, landasan pacu untuk bisa terbang. Nah, pernikahan yang diinginkan menggapai kebahagiaan sejati, sakinah, mawaddah, warahmah itu harus punya landasan kuat sebelum menapaki tangga. Katanya rumah tangga, ya rumah yang bertangga. Ya enggak mungkin langsung nilai di atas, mungkin. Pacuan, landasan pacunya itu adalah mental spiritual. Oh, berarti awal kalau kita mau berumah tangga, kita harus menguatkan mental spiritual kita dulu Pak ya? Bukan hartanya, bukan pekerjaannya. Gitu bro. Jadi dalam diri dulu Pak ya? Iya, bukan waduh ini belum bekerja. Oh ini calon suami saya belum punya penghasilan. Bukan itu sebetulnya landasan untuk menapaki tangga rumah yang kita bangun dalam konteks meraih kebahagiaan. Justru mental spiritual tangganya itu. Ya, kalau dalam diri sebetulnya maka ketika seseorang ini akan
mengawinkan atau mengkonstruk sebuah kehidupan dengan manajemen konflik sebetulnya, manajemen perbedaan. Dalam diri seseorang itu ada kecenderungan sifat. Kecenderungan sifat yang laki-laki itu namanya sifat kelaki-lakiannya. Yang perempuan ya kecenderungan sifat bukan berarti yang di laki-laki itu tidak punya sifat keperempuan. Dan bukan berarti dia seorang perempuan tidak punya sifat laki-lakian. Sifat kelaki-lakian itu disimbolkan dengan jalal. Sifat keperempuan disimbolkan dengan jamal. Maka ketika seseorang ingin membangun rumah tangga, menggapai sakinah mawaddah warahmah, landasannya ini harus benar-benar kuat. Artinya sebelum menikah secara syar'i, ijab qabul yang ada di depan penghulu, yang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahdil madhkur, dia dalam dirinya harus mampu mengawinkan tadi itu, kedua sifat dan kecenderungan tadi. Yang laki-laki juga mengawinkan kepada perempuan sifat keperempuannya, yang perempuan juga mengawinkan sifat kelakian. Hingga apa? Ketika bertemu dengan sosok yang memang laki-laki, dia sudah siap menerima sebuah perbedaan. Oh, saya ini lemah, harus bisa bersinergi dengan ketegasan. Oh, saya ini diktator, harus bisa bersinergi dengan kasih sayang, begitu namanya. Kalau orang laki-laki harus bisa bersinergi dengan kasih sayang, harus bisa bersinergi dengan macam-macam. Ketika sudah selesai saya sudah siap dan sudah saya kawinkan hingga menjadi sebuah mental spiritual yang disebut dengan kamal, kesempurnaan diri. Kesempurnaan diri ini berarti siap mental spiritual mengarungi kehidupan rumah tangga bersama sosok yang memang berbeda secara fisik dan mentalnya. Masya Allah, sangat panjang sekali ternyata teman-temannya pengertian dari mental spiritual ini. Bahkan di keluarga, di diri kita sendiri ternyata mental spiritual ini sangat berguna. Nah kemarin itu Pak, saya sempat juga nih melihat cuplikan di edisi Ramadan Pak, podcast Bapak yang berhadir di situ juga menjadi narasumber. Di situ saya ada notice nih Pak, Bapak bilang kayak gini kalau nggak salah, kita boleh bergelimangan sesuatu yang ada di sekitar kita. Akan tetapi kita jangan pernah lupa untuk mengembangkan spiritual agar kita bisa menguasai apa yang ada di sekitar kita. Nah, di sini saya masih mungkin kurang paham Pak ya. Sebenarnya ini ada kaitannya nggak Pak dengan menuju kebahagiaan sejati Pak? Iya. Sangat erat sekali. Pertanyaan masalah yang pertama itu atau statement yang pertama itu, banyak anak-anak sekarang atau anak muda sekarang, mahasiswa sekarang berprinsip bahwa kebahagiaan itu adalah bergelimang harta. Duniawi Pak ya. Duniawi. Ini bahaya banget. Bahaya banget itu. Justru tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan sejati, karena itu kebahagiaan semu. Karena sewaktu-waktu langsung hilang. Maka kita boleh bergelimang harta, boleh bergelimang harta. Kita ini harus jadi pemain. Jadi pemain itu yang menguasai permainan. Harta di sekeliling kita, dunia di sekeliling kita adalah sebuah permainan dan harus kita kuasai. Lah, untuk menguasai permainan itu harus punya skill. Skill permainan dalam konteks keluarga itu adalah mental spiritual. Kalau Messi mampu menguasai permainan, butuh skill apa? Skill bola Pak yang jago. Skill bola. Skill bola. Ronaldo juga sama. Terus kalau Valentino Rossi punya skill apa? Berarti motor ya, balap. Punya skill terkait sama itulah. Kita harus punya skill juga. Skill spiritual. Skill mental spiritual. Karena memang kalau tidak kita dimainkan. Memang senang dimainkan oleh dunia. Tak senang lah. Tidak ada satupun kita ini mau dipermainkan oleh dunia. Justru
kita kalau bisa memainkan, memerankan, menguasai Pak ya dunia ini. Memerankan dunia. Dan itu tidak bisa tanpa modal mental spiritual. Masya Allah, ternyata mental spiritual ini sangat berguna banget teman-teman ya. Apalagi nih mahasiswa nih, anak-anak muda yang pastinya kan bakal menjadi calon-calon di masa depan Pak ya. Kalau kita tidak paham dengan hal yang seperti ini, kayak mental spiritual yang baik dengan cara bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, maka kita di masa depan akan kesusahan Pak ya dalam menjalani kehidupan. Nah mungkin kita sudah sampai di akhir nih Pak. Gitu ya. Gak terasa Pak ya? Gak terasa. Nah mungkin ada ini nggak Pak, harapan atau pesan nih untuk teman-teman sobat PSGA semuanya yang lagi nonton video podcast kita kali ini Pak, yang dimana mungkin pesan buat mereka yang masih mencari kebahagiaan sejati itu bagaimana? Sobat PSGA yang saya cintai dan yang budiman, untuk bisa menikmati podcast harian maupun mingguan yang disajikan oleh sobat kita semua. Sobat, tak ada satupun kehidupan ini yang tak berintangan. Tak ada satupun kesuksesan yang tak berhambatan. Tak ada satupun kebahagiaan yang tak bertangga. Maka raihlah kebahagiaan, raihlah sukses dengan kuatkan mental spiritual kita dengan satu, memahami, yang kedua menyimak dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang mampu mengantarkan kita menuju kebahagiaan sejati, yaitu bahagia selamanya yang kita sebut dunia dan akhirat. Terima kasih sahabat. Alhamdulillah, Masya Allah sekali teman-teman ya. Narasumber kita hari ini nih membahas tentang mental spiritual itu seperti apa. Nah, jadi semoga konten kita kali ini Pak, harapannya dengan teman-teman sobat PSGA semuanya, setelah kita menonton video kali ini kita akan lebih paham tentang mental spiritual itu seperti apa, dan juga kita bisa memakainya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk teman-teman sobat PSGA semuanya, nantikan selalu konten-konten video yang pastinya sangat menarik, dan pasti akan ada narasumber yang lebih lagi nih daripada hari ini lagi, yang pasti yang sangat luar biasa semuanya di akun media sosial kami, yaitu Suara PSGA _UIN Malang. Oke, mungkin sebelum kita menutup nih Pak acara podcast hari ini, kita sekali lagi jargon boleh Pak? Boleh. Oke, jargon. Ganti status, siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.